Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton, para pendengar di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah sholat sunat yang lain, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan berdoa. Dan hari ini adalah hari terakhir dari bulan suci Ramadan, dan besok bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apakah kita masih akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah terakhir pada tanggal 30 ini, saya berpesan, walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita dengan berbagai kenangan kita, dengan berbagai memori kita, dengan kenangan-kenangan yang indah yang luar biasa kita alami dalam melaksanakan ibadah kita. Dengan kepergiannya tidak berarti amal dan kesempatan kita untuk beramal belum berakhir. Kita akan mengakhiri amal kita, ibadah kita pada saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, tetapi amal-amal yang selama ini kita lakukan, kita tetap lestarikan, kita tetap abadikan, kita tetap melakukannya seperti biasa. Kalau pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa wajib, maka di hari-hari berikutnya kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kita melaksanakan puasa sunnah, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti biasa yang diwajibkan kepada kita untuk di luar bulan Ramadan. Tidak boleh kurang amal kita, tidak boleh kendor niat kita untuk mewujudkan amal kita, tidak boleh pesimis kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan. Dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sepanjang akhir bulan Ramadan, panjang waktu, dan awal bulan Syawal harus kita isi dengan ada beberapa ibadah lagi yang perlu kita lakukan. Ingat, besok adalah hari terakhir untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu akan bernilai zakat fitrah kalau besok kita akan keluarkan zakat itu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Karena sekarang kita tidak melaksanakan Idul Fitri di masjid, kita melaksanakan di rumah, maka paling lambat besok pagi sebelum jam 7 zakat fitrah sudah kita keluarkan. Kalau kita keluarkan setelah jam itu, maka tidak lagi bernilai zakat fitrah, tapi bernilai sedekah biasa. Yang pertama. Yang kedua, besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang sudah berniat
untuk melaksanakan sholat dalam kondisi yang normal di masjid-masjid yang sudah ditentukan, silakan lakukan sholat Idul Fitri. Bagi mereka yang berada dalam suasana PSBB dan tidak boleh berkumpul, laksanakanlah sholat Idul Fitri itu di rumah. Beberapa hari ini sudah ada petunjuk yang kalau jumlah orangnya sedikit, antara 1 sampai 2 orang, laksanakanlah sholat Idul Fitri. Kalau lebih dari 3 orang ke atas, laksanakanlah sholat Idul Fitri di rumah. 1 yang jadi imam, 3 yang lainnya menjadi makmum. Kemudian setelah selesai sholat Idul Fitri, laksanakanlah khutbah. Khutbahnya gampang sekali. Yang pertama, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang ketiga, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, atau saya wasiatkan Bapak Ibu untuk bertakwa kepada Allah. Setelah itu baca ayat, terserah ayat mana yang dibaca. Al-Ikhlas juga boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru itu diterjemahkan. Kemudian setelah itu doa. Kemudian setelah itu selesai, dan selesailah sholat Idul Fitri kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mulai pada 2 Syawal. Ingat, kita diminta oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang telah melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa lagi 6 hari pada bulan Syawal setelah puasa Ramadan itu, maka nilai puasanya sama dengan puasa selama setahun. Bukan main, ini sangat menggembirakan. Puasa Ramadan dalam bulan Ramadan, kemudian puasa 6 hari itu sama dengan puasa 11 bulan. Begitu tinggi nilai dari ibadah puasa 6 hari itu, nilainya sama dengan puasa 11 bulan. Kalau kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ditambah dengan puasa kita 1 bulan dalam bulan Ramadan, sempurnalah puasa kita menjadi puasa selama setahun. Mana ada orang yang bisa puasa setahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh berhenti beribadah. Kita tidak boleh berhenti untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita boleh tidak berhenti untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena itulah kata Rasulullah dalam hadisnya, bertaubatlah kalian sebelum kalian mati. Yang kedua, segeralah kalian melaksanakan berbagai ibadah, berbagai amal soleh, sebelum kalian itu mendapatkan kesempitan dan kesulitan. Kemudian yang ketiga, jaga hubungan baikmu dengan sesama manusia dengan memperbanyak bersedekah, dan jaga hubungan baikmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya. Marilah Bapak Ibu, kita berdoa dan angkat tangan. Saya bacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu kita dalam keadaan sehat, dalam keberkahan. Di akhir bulan Ramadan yang penuh ampunan,
Semoga umur kita masih dipanjangkan Allah hingga bertemu Ramadan di tahun depan. Hari ini puasa kita akan berakhir, karena bulan pembawa keberkahan pun akan berakhir, meninggalkan kita dengan amal yang tiada berakhir untuk melapor kepada Zat yang Maha Qadir. Kita beramal dengan menghambakan diri, untuk beramal dengan menyerahkan diri kepada Zat yang hanya mandiri sebagai bekal di hari yang mandiri. Hanya amal itulah yang membebaskan diri dari siksaan api neraka yang menghancurkan diri. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini mengantarkan kita untuk membersihkan diri dari semua dosa yang mengotori diri, yang disebabkan oleh nafsu yang mendorong diri untuk berbuat hanya sesuai keinginan diri. Semoga semua doa kita Allah kabulkan. Tidak ada lagi doa yang tidak dikabulkan. Dengan semua amal yang kita ikhlaskan hanya kepada Allah yang kita agungkan. Semoga dengan taubat doa kita Allah hapuskan. Dengan istighfar dosa kita Allah ampunkan. Dengan ampunannya yang tidak terbantahkan, menjadikan kita bagai anak yang baru dilahirkan. Kini sorga telah Allah siapkan untuk semua hambanya yang telah melaksanakan semua titah yang telah diperintahkan. Surga sudah merindukan kita untuk dihadirkan melalui pintu rayyan yang telah dibukakan untuk masuk ke surga yang sangat membahagiakan. Demi kesempurnaan dalam kesucian, mari kita saling memaafkan. Siapa tahu ada kata yang tidak menyenangkan, siapa tahu ada perbuatan yang menyakitkan, siapa tahu ada sikap yang tidak mengenakkan, agar semuanya Allah bersihkan. Agar kita dapat mengakhiri bulan yang suci ini dengan kesucian yang sempurna sejak dini, bagaikan anak yang baru lahir ke dunia ini. Kembalilah kita kepada suasana yang amat fitri ini. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberi kita umur panjang dengan penuh kasih sayang, agar kita dapat bertemu lagi di tahun yang akan datang dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kasih sayang. Amin, amin, amin. Ya Allah, terimalah doa yang kami persembahkan di akhir Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang untuk menerima dan mengabulkan semua yang kami persembahkan. Amin ya Rabbana. Taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau kita masih di umur panjang oleh Allah, kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita menikmati keindahan bulan Ramadan dengan amal-amal yang mengasyikkan kita. Kita senang dengan datang bulan Ramadan, dengan semua doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan amal kita karena Allah melipat gandakan semua doa, semua amal yang kita lakukan. Karena itulah maka tidak ada henti-hentinya kita mengharapkan agar kita masih dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ke-30 ini sekian dulu. Semoga besok, lusa, tausiah kita melalui video ini tetap kita laksanakan agar kita mendapatkan pencerahan tentang ilmu yang kita amalkan, yang kita wujudkan dalam amal perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.